Baik, Ustadz ceramahnya nggak akan panjang karena nanti kita akan zikir dengan guru kita Ustadz Zul Arafah. Ustadz mau simpel aja, singkat aja. Ustadz mau tanya, warga Kabupaten Karo, tolong angkat tangan. Siapa yang hidupnya ingin bahagia? Ulangi. Tolong ya, angkat tangan, katakan saya. Bisa? Bisa? Semua ya. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah, jadi apa yang kita ucapkan insya Allah jadi doa. Betul apa betul? Iya apa iya? Warga Kabupaten Karo, siapa yang hidupnya ingin bahagia? Lebih keras, lebih keras. Tolong kameramen tolong ambil ini, angkat tangannya ya, tolong ambil ya. Siap? Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Lebih keras, siapa yang ingin hidupnya tambah berkah? Siapa di sini yang hatinya mau tambah tenang? Siapa di sini yang usahanya ingin tambah maju? Siapa di sini yang ingin masuk surga? Mau masuk surga? Siapa yang ingin masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang ingin masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa di sini yang ingin masuk surganya sekarang? Tidak ada yang mau sekarang ini. Ustadz Hilman, kalau kita bicara hidup bahagia, pasti kita semua ingin bahagia. Betul apa betul? Iya apa iya? Siang ini Ustadz datang dari Jakarta ke Tanah Karo. Ustadz mau bagiin deh tips hidup mau bahagia. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tahu aja, tahu banget. Cius mie apa? Tolong catat ya. Ada 5. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5 S rumus agar hidup bahagia. Ada berapa? 5-nya 5 apa? 5 apa? Mau bahagia? Ingin bahagia? Tolong catat baik-baik. Ada berapa rumusnya? 5 apa? 5 apa? Baik, Ustadz, apa 5 S itu? S yang pertama, kalau warga Tanah Karo ingin bahagia, rumusnya S yang pertama syukur. Tuh 2, 3. Lebih keras. Keras lagi. Mau bahagia? Ingin bahagia? Tolong catat kalimat ini. Jangan terlalu banyak mengeluh. Belajarlah untuk banyak bersyukur. Catat status hari Minggu. Jangan terlalu banyak mengeluh, perbanyaklah bersyukur. Ustadz Hilman, kenapa kita harus bersyukur? Iya, karena Allah senang sama orang yang bersyukur. Betul apa betul? Karena Allah suka kepada orang yang senantiasa bersyukur. Iya apa iya? Demi Allah, warga Tanah Karo, tolong catat baik-baik. Nikmat Allah itu sedikit apa banyak? Nikmat dari Allah itu sedikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Demi Allah, nikmat Allah itu banyak, betul? Kadang yang kurang rasa syukur di hati kita. Ustadz Hilman, kenapa kita kurang bersyukur? Biasanya ada penyakit. Apa penyakitnya? Suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka rumus ya, jika ingin pandai bersyukur, rumusnya ojo dibandingke. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Jangan dibanding-banding, karena pasti beda. Betul apa betul? Wong kok kene kodi
saing ke yo mas. Betul? Ku berharap di hati ini hanya ada, kirain hanya ada Pak Jokowi tadi sedih. Jangan dibandingkan, betul apa betul? Kalau hidup kita sering membandingkan sama orang, pasti nggak ada habisnya, betul? Coba Ustadz mau tanya ibu-ibu, ibu, Ustadz mau tanya, ibu-ibu yang di sini punya suami apa enggak? Punya suami apa enggak? Baik, suami ibu sama Ustadz Hilman ganteng siapa? Suami ibu sama Ustadz Hilman ganteng siapa? Awas hati-hati. Kalau ada yang jawab ganteng Ustadz Hilman, istighfar. Suami ibu dengan Ustadz Hilman pasti lebih ganteng suami ibu, betul? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul apa betul? Ibu mau bilang, ya Allah, Syakir ganteng banget. Ya Allah, Pak Ijek ganteng banget. Ya Allah, Ustadz Hilman ganteng banget. Percuma. Kenapa? Ibu mau manggil saya ganteng, saya nggak akan tertarik sama ibu. Tetap dalam pandangan ibu, yang paling ganteng pasti suami ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Udah, mulai hari ini jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, betul? Ibaratnya jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain, karena masing-masing kaki beda ukurannya, betul? Masing-masing kaki beda baunya, betul? Nggak sama. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, kaki kita 38, pakai sepatu 42, apa yang terjadi? Longgar, betul? Kaki 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Sempit. Yowis, hidup kita masing-masing beda, betul? Betul? Maka jangan membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Nanti kalau itu dibiarkan, akan ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Ustadz, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang, susah melihat orang, senang melihat orang. Gimana contohnya Ustadz? Ya gitu. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Orang berhenti depan tetangga kita. Nanti tetangga udah nikah duluan, kita stroke ringan. Kenapa ya dia udah nikah? Tetangga masang parabola, kita minum Paramex sakit kepala. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma sakit perut. Betul? Udah, kalau mau bahagia, S yang pertama apa? Kalau ingin bahagia, S yang pertama apa? Syukuri apa yang hidup adalah anugerah. Tetap jalani, melakukan. Coba yang bagus suaranya. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Warga Tanah Karo, jika ingin bahagia, S yang pertama apa? Janji Allah jelas. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul? Jika kalian bersyukur maka pasti Allah akan tambahkan, ya. Dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Yuk yang keras. S yang pertama, kalau hidup ingin bahagia, S-nya apa? Lebih keras, S-nya apa? Keras lagi. Nikmat dari Allah begitu banyak, maka syukuri semua nikmat. Setuju? Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Kalau hidup ingin bahagia, S-nya sabar. 1, 2, 3. Lebih keras. Keras lagi. Hidup ini banyak cobaan, betul? Kalau banyak cucian namanya laundry. Status hari Senin itu. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian itu, betul apa betul? Ustadz, rumah tangga saya diuji. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Selasa itu. Jadi gimana Ustadz? Biasa aja. Hidup ini tempatnya masalah, betul apa betul? Hidup ini tempatnya ujian, iya apa iya? Kalau nggak mau punya masalah, jangan alias mat. Betul? Betul? Coba Ustadz mau tanya, yang di sini punya masalah apa enggak? Punya masalah enggak? Mohon maaf, Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama. Ada 2 kesamaan yang Ustadz lihat. Nih, apalagi yang di panggung wajahnya sama semua ini. Yang pertama, Ustadz lihat ini wajahnya kelihatan wajah banyak masalah. Jangan tersinggung, karena manusia hidup pasti punya masalah, betul? Dan Ustadz lihat ini wajahnya sama, camat semua. Apa itu camat? Apa itu camat? Jangan tersinggung, camat itu calon mat. Kita semua pasti akan betul? Hanya kita nggak tahu saja waktunya. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, Bapak Ibu. Yang jelas semua pasti akan orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di panggung, Ustadz Hilman. Keras sekali itu kalimatnya. Semua kita pasti akan betul? Selama hidup, apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Gofur? Yang satu Rohim, satu Gofur. Rohim apa Gofur? Rohim. Rohim apa Gofur? Gofur. Jadi yang mana ini? Wahual azizul Gofur. Apa kata Allah? Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa Ustadz? Sebagai ujian. Sebagai apa? Sebagai apa? Kalau Allah muji kita, berarti Allah ingin kita sabar. Betul? Tolong warga Tanah Karo, Ustadz tanya, kalau kita ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya?
Coba yang keras. Kita ikut ujian, tidak lulus hasilnya. Yang salah kira-kira soal atau jawaban? Soal atau jawaban? Kalau kita dikasih masalah dalam hidup, yang salah masalahnya atau kitanya? Yang salah Allahnya atau kitanya? Mohon maaf, kalau kita dikasih masalah, jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin masalah. Karena yang salah pasti kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Sedikit Ustadz mau cerita, boleh? Mau cerita boleh? Satu kali ada cerita, ada tukang cukur lagi ngobrol sama orang yang dicukur. Ada berapa yang ngobrol? 2. Tukang cukur sama yang dicukur. Tukang cukur ngomong sama yang dicukur. Apa ngomongnya? Kata tukang cukur, "Dek, abang itu nggak percaya Allah itu ada." Kata tukang, "Dek, abang tuh nggak percaya kalau Allah itu ada." Kata si adek nanya, "Lah bang, kenapa nggak percaya?" Si abang jawab, "Dek, kalau Allah itu ada, harusnya manusia itu hidupnya bahagia semua. Kalau Allah itu ada, harusnya semua orang hidupnya senang semua, kaya semua, enak semua. Tapi abang lihat, ada orang yang hidupnya susah, ada orang yang hidupnya sengsara." Kata tukang, si ade nggak bisa jawab. Kata si ade, "Bener juga ya, dipikir-pikir iya juga. Kalau Allah itu ada, harusnya manusia senang semua." Selesai dicukur, si ade keluar. Pas si ade keluar, si ade ketemu sama laki-laki rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Maka si ade kemudian balik lagi ke tukang cukur ngomong, "Abang, sini bang." "Apaan dek?" "Sini bang, gua mau ngomong." Kata si ade. Si ade ngomong gini, "Bang, adek mah nggak percaya tukang cukur itu ada." Kata si ade itu nggak percaya kalau tukang cukur itu ada. Kata tukang cukur, "Lah kenapa nggak percaya? Abang kan tukang cukur, saya kan tukang cukur, masa nggak percaya?" Betul apa betul? Kata si ade, sini. Kalau tukang cukur itu ada, tuh lihat di sana. Ada laki-laki rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Kalau tukang cukur itu ada, harusnya semua orang rambutnya rapi. Kata si ade. Tukang cukur jawab, kalau orang itu rambutnya gondrong, jangan nyalahin tukang cukur. Tukang cukurnya ada, cuman dianya yang gak mau datang sama tukang cukur. Betul? Dibalikin sama si ade, "Sama bang, kalau sekarang ada orang yang hidupnya susah, ada orang yang sengsara, ada yang sulit, jangan nyalahin Allah, Allahnya ada. Barangkali kita yang tidak menghampiri Allah." Betul apa betul? Iya apa iya? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Maka selama hidup itu pasti diuji. Kuncinya sabar. Kuncinya punya suami yang soleh, sabar. Punya suami yang kurang soleh, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang ngomong terus, punya istri yang belanja terus, punya istri yang banyak maunya. Sabar, betul? Ini kadang-kadang kita suka nggak sabar. "Ustadz, ibu udah nggak kuat di rumah tangga." Ibu jangan begitu. Rumah tangga itu harus kita jaga, betul? Kan biasa rumah tangga ada masalah, biasa nggak? Biasa. Ada cerita suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada tidak?
Ada. Keluarga siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Siapa istrinya? Nabi Nuh soleh. Istrinya Ibu Nuh tidak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Hah? Ibu Aun. Istrinya Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Ibu Lahab. Istrinya Ummu Jamil. Betul? Ada yang suaminya soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau diuji di rumah tangga, jawabannya janji sekali seumur. Kan begitu lagunya, betul? Sekali seumur, cukup satu kali, jangan untuk selamanya. Masya Allah. Untuk apa harta bila tak ada cinta yang masyhur, dan semua kejayaan tak cukup membuat kita. Tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir. Masya Allah. Orang Karo hebat-hebat. Masya Allah. Kalau diuji sikapnya apa? Sabar. S yang pertama apa? S yang kedua? S yang ketiga. Kalau hidup mau bahagia saya percepat. S-nya sholat. Apa? Lebih keras? Lebih keras? Mau hidup tenang? Sholat. Mau hidup bahagia? Sholat. Mau rezeki lancar? Sholat. Mau dibuka setiap urusan? Sholat. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Yang keempat, sodakoh. Tuh, 2, 3. Mau bahagia hidup? Banyakin sedekah. Tidak akan pernah miskin orang yang rajin sedekah. Betul apa betul? Iya apa iya? Ingat, ada filosofi hidup. Terima kasih. Terima. Apa artinya Ustadz? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Status hari Rabu. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita. Ibu kalau mau banyak ngasih diterima sama Allah, banyakin apa? Ngasih. Dan yang terakhir, kalau hidup mau bahagia, S-nya silaturahmi. Tuh, 2, 3. Jangan bertengkar, jangan berantem, jangan bermusuhan. Setuju? Setuju? Siap rukun, siap? Siap bersatu, siap? Apalagi besok bentar lagi mau ketemu Ramadan. Ustadz berpesan, lapangkan hati, jangan banyak benci sama orang. Setuju? Lapangkan hati, jangan dengki sama orang. Setuju? Silaturahmi. Yang pertama tolong catat baik-baik. Sama siapa Ustadz? Yang pertama sama orang tua. Sama siapa? Sama siapa? Anak remaja, anak pemuda Karo. Pesan dari Ustadz Hilman, jangan sakiti hati orang tua. Setuju? Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Ibu sayang, ayah sayang, sedikit Ustadz cerita, sedikit. Kalau ibu tanya sama Ustadz Hilman, apa yang membuat Ustadz hari ini dengan izin Allah bisa diberikan kesempatan untuk seperti ini? Jawabannya, karena doa orang tua saya. Karena apa? Doa orang tua saya. Mohon izin, Ustadz Hilman tuh sejak kecil nakalnya minta ampun. Nakalnya minta ampun. Tapi ibu saya
selalu bilang sama siapapun, insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustadz. Itu kata ibu saya. Saya nggak percaya waktu itu. Kenapa? Mohon maaf. Ibu saya tukang jualan di pasar. Bapak saya kuli di pasar. Ketika ibu saya bilang nanti Hilman bakal jadi ustadz, saya merasa nggak mungkin. Singkat cerita, lulus SD, ibu kami masukkan kami ke pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi ustadz anak yatim sejak kecil. Ibu saya membesarkan saya sendiri sebagai seorang single parent. Kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai. Masuk kelas 4, kelas 1 SMA. Ibu saya kena stroke. Sehingga ibu saya nggak bisa lagi berjualan. Nggak bisa lagi dagang seperti biasa. Maka saya bilang ke ibu saya, Ma, kalau mama udah nggak bisa jualan, nanti gimana sekolah Hilman? Apa kata mama saya? Hilman harus pintar biar dapat beasiswa. Harus pintar biar dapat. Mama nggak punya uang. Kita orang miskin. Kita orang susah. Kita orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Jauh dari Jakarta. Nggak mungkin waktu itu. Maka mulai hari itu, ketika ibu saya stroke, saya berjanji sama Allah, ya Allah, bantu saya untuk bisa memuliakan ibu saya, membahagiakan ibu saya. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang ke ibu saya, gak mungkin mah, susah mah, gak mungkin mah. Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah, ke luar negeri mahal, nggak ada biaya mah. Shh, kata ibu saya, jangan begitu nak, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama kenapa suka baca talbiyah setiap selesai sholat? Kata mama saya, Iman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Mama doakan Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin, amin. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan setiap pagi kita di televisi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat menonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. Sekolah saya dengan izin Allah semuanya beasiswa. S1, S2, S3 dengan izin Allah beasiswa. Ustadz pinter ya, Ustadz hebat ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh, membimbing jamaah dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan bagi semua pemuda remaja Kabupaten Karom. Anda mau sukses, Anda mau hebat, Anda mau berjaya, jangan sakiti hati orang tuamu. Satu kali saja engkau menyakiti hati orang tuamu, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang engkau akan dapatkan dalam hidup. 5S agar hidup tambah bahagia. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? S yang ketiga? S yang keempat?
S yang kelima, silaturahmi. Coba kita pakai gerakan ya. Kalau syukur tangannya begini. 1, 2, 3. Lebih keras. Sabar tangannya begini. Lebih keras. Oke, sholat begini. Apa yang ketiga? Oke, yang keempat. Apa yang keempat? Sedekah. Yang kelima, silaturahmi. Bisa pakai gerakan? Bisa pakai gerakan? 5S, nasihat untuk warga Karo agar hidup bahagia. S yang pertama, S yang kedua, S yang ketiga, S yang keempat, S yang kelima. Bisa diamalkan? Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Senang gak siang ini? Bahagia gak siang ini? Ustadz masih boleh gak ke Karo lagi? Ustadz masih boleh gak ceramah di sini lagi? Doain, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Buah kedondong, buah rambutan, buah jeruk, buah apel, itulah buah-buahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.